speaker yang kalau ngomong itu harus gerak, kinestetik. Jadi kalau misalkan ada panggung kayak gini, kita aku itu lebih enak yang namanya jalan-jalan gitu, yang langsung turun ke audiens gitu, buat ngobrol secara langsung gitu. Jadi kan kalau kita di panggung itu mungkin perasaannya, waduh kita dihadapkan dengan beribu-ribu orang, dihadapkan dengan puluhan ribu orang. Tapi ketika memang kita turun kemudian langsung jalan nih ke audiens itu, kita seakan-akan mungkin bisa akrab dengan audiens gitu. Jadi lebih cukup menenangkan gitu. Kan terkadang mungkin ada yang ketika public speaking mungkin kan berdiri tapi diem gitu. Kemudian dia lupa gitu, madahnya apa gitu, materinya apa yang disampaikan gitu. Kemudian blank gitu kan. Akhirnya sedikit ngestak gitu ketika ngomong. Tapi kan kalau aku itu ketika mungkin keliling-keliling itu sedikit mengatasi hal itu gitu. Jadi ketika kita jalan ada hal-hal yang tadinya nggak kepikiran tiba-tiba kepikiran gitu. Terus juga aku setuju banget yang namanya well prepare itu penting gitu ya. Jadi memang kalau dari aku sendiri tips untuk public speaker yang pertama itu tadi well prepare. Karena kita tuh harus menentukan tujuan kita tadi untuk public speaking apa. Aku itu suka menanamkan dalam diri aku gini, aku harus membawa kebermanfaatan ketika aku ngomong gitu. Jadi ketika ngomong di depan itu kita tahu, oh aku harus menyampaikan hal ini biar mereka mengerti gitu. Jadi nggak semata-mata kita basa-basi di depan, kemudian juga ngobrol, yang penting ngomong gitu kan. Kita perlu ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong ya. Gitu. Kemudian juga tadi aku sedikit berbeda kalau misalkan tadi pada mungkin Kak Zani ngeliat dahi gitu kan. Kalau aku malah lebih senang ngeliat mata gitu. Itu bedanya aku gitu. Jadi kalau ngeliat mata itu mungkin aku lebih terkesan kayak, oh aku ngobrol sama dia gitu. Jadi kayak kita ngobrol tatap mata, kemudian juga aku mungkin lebih berani ya natap mereka ketimbang mereka natap aku gitu. Jadi sebagai public speaker itu kita perlu ada karakteristik dari diri kita gitu. Untuk apa ya? Oh, kita kenal sosok public speaker ini adalah si ini gitu. Jadi kita punya karakteristik yang bisa membedakan kita dengan orang lain gitu. Kayak tadi bisa juga dengan cara keliling-keliling, kemudian juga bisa cara dengan jokes. Mungkin kalau orang-orang Depok bisa dimulai dengan pantun gitu kan. Mungkin di sini ada orang Depok yang setiap melihat pembukaan harus pakai pantun gitu kan. Kayak gitu ada juga gitu kan. Terus yang ketiga tadi kan udah dua tuh. Yang ketiga perlu yang namanya apa ya namanya? Tadi well prepare itu udah masuk, tapi yang paling penting adalah bikin poin gitu. Biar ketika ngomong tertata. Ada beberapa orang yang memang ketika sebelum public speaking itu kita harus baca dan baca gitu. Riset kan tadi kalau kata Kamita gitu. Tapi memang riset tadi ada tata caranya, tips-tips biar kalian itu mempermudah untuk berbicara gitu. Ya tadi bikin poin-poin. Contoh, poin pertama saya akan mengatakan, saya akan memberikan motivasi kepada audiens. Kemudian poin kedua, saya akan memberikan mungkin tips-tips bagaimana cara menjadi public speaker yang baik. Kemudian yang ketiga, mungkin saya akan menyampaikan motivasi atau quotes atau mungkin kisah inspiratif yang dapat membangun audiens itu supaya bisa belajar dari narasumbernya gitu kan. Kan untuk apa kita berbicara tapi mungkin tidak berdampak gitu, atau mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Jadi ya ada kadang kalau aku baca buku retorika Aristoteles, jadi terkadang itu kita nggak selalu ya, nggak melulu berbicara tentang esensi apa yang ingin kita sampaikan gitu. Terkadang kita itu juga boleh untuk mencapai emosi dari audiens itu sendiri. Kita bisa mungkin kalau misalkan teman-teman lihat public speaker ada di mana sesi yang mungkin pakai lagu pakai lagu terus kayak seakan-akan muhasabah diri gitu. Itu kan salah satu trik untuk menggapai emosi audiens gitu. Jadi ketika emosi audiens itu sudah tergapai,
mereka bakal intens untuk melihat si speaker tersebut gitu. Jadi kan apa, oh gue tersentuh nih, gue tersentuh, gue relate dengan apa yang tadi disampaikan gitu. Jadi jadi bahan muhasabah. Oh, kenapa ya? Kok gue misalkan disuruh ditawarkan sesuatu, gue selalu takut gitu. Itu kan menjadi apa? Evaluasi diri gitu. Kemudian akhirnya karena relate, jadi termotivasi untuk berkembang gitu. Kayak contoh ini kita sekalian aja ngebahas terkait masalah-masalah seorang public speaker gitu ya. Kayak mungkin kalau di muhasabah itu seringkali kalian itu sering dikacangin ya. Kalian itu nggak pernah didengerin ya, selalu dipendam dalam hati. Kemudian ketika kalian berbicara, kalian kaku. Kalian gak bisa mengeluarkan apa yang kalian pikirkan gitu. Oh, di motor kita udah percaya nih kita bakalan nyampein hal ini gitu. Tapi ketika jadi narasumber, aduh, kok nggak tersampaikan sih yang tadi yang tadi diomongin gitu. Itu satu problem. Kemudian yang kedua, biasanya tadi proses ya. Proses atau mungkin part dimana kita mungkin mempersiapkan public speaking itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Terkadang mungkin kalau teman-teman menjadi presentator di kelas gitu, gue udah baca tapi kok kenapa gue ada aja yang kelupaan ya gitu. Nah, dari berbagai kesalahan tersebut atau kegagalan-kegagalan tersebut itu menjadi pelajaran gitu. Tadi kita juga udah mendengar dari Kamita Ghazani terkait bagaimana kita untuk reach dari kegagalan kita gitu. Jangan menjadikan kegagalan itu sebagai negatif auranya gitu. Jadi gara-gara kita sekali gagal, gue trauma, berbicara di depan umum, gue lupa, akhirnya ngedown, akhirnya nggak mau jadi speaker lagi. Jangan dijadikan kegagalan itu sebagai itu tadi pikiran negatif. Jadi ketika udah tertanam nih, kalau jadi public speaker gue bakalan malu-maluin. Kalau udah pikirannya begitu, jadi ketika public speaking ya ujung-ujungnya males gitu dan nggak akan bisa belajar lebih gitu. Tapi ketika kegagalan tersebut itu dijadikan mungkin ya udah gitu. Kadang kalau laki-laki tuh kan nggak terlalu dibawa perasaan. Jadi ketika udah gagal gitu, bukan gagal maksudnya ada kesalahan-kesalahan ketika saya perform gitu, itu dijadikan sebagai